Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil laporan kami, yaitu Arsitektur Permukiman Cipta Mulia Sukabumi Suku Sunda, yang beranggotakan saya sendiri Mufti Jainal Fadilah. Saya Regina Syifa Katman. Saya Samratullah Fedi Nugroho. Saya Clarissa Tukrala Hermawan. Saya Miki Safana Villa. Saya Maurasika Shivamela. Yang pertama pendahuluan. Kesepuhan Cipta Mulia merupakan salah satu komunitas masyarakat adat Sunda yang berada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kesepuhan Cipta Mulia merupakan masyarakat adat yang hingga saat ini masih mempertahankan nilai-nilai tradisional dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengelolaan lingkungan, sistem pertanian, serta pola permukiman. Kehidupan masyarakatnya didasarkan pada hubungan yang harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan, sehingga berbagai aktivitas yang dilakukan selalu berpedoman dengan aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Secara historis, Kesepuhan Cipta Mulia merupakan bagian dari Kesatuan Adat Kasepuhan Banten Kidul. Terbentuknya kesatuan ini berkaitan dengan peristiwa kebakaran yang terjadi di Sirna Resmi yang kemudian mendorong terbentuknya komunitas adat baru di bawah kepemimpinan Abah Uum Sukmawijaya. Nama Cipta Mulia sendiri berasal dari kata cipta yang berarti gagasan atau pemikiran dan mulai yang berarti luhur atau sejahtera. Lanjut. Selanjutnya yaitu Sarantauan. Sarantauan sendiri merupakan upacara adat sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen serta doa untuk musim panen berikutnya. Tradisi ini masih dilestarikan dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Kasepuhan Cipta Mulia. Untuk rangkaian kegiatannya sendiri yaitu ada pengumpulan hasil panen, arak-arakan padi, penyimpanan padi keleit atau lumbung padi tradisional. Kemudian acara ini dipimpin oleh pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Untuk pengaplikasian pada arsitektur modern yaitu sebagai festival budaya, sebagai ruang edukasi generasi muda, sebagai konsep keberlanjutan, serta sebagai penggerak ekonomi kreatif dan pariwisata. Selanjutnya. Selanjutnya ada letak geografis, lanskap, dan pola pemukiman. Letak geografis Kampung Cipta Mulia berada di Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya lanskap. Lahan Cipta Mulia terdiri menjadi 3 kategori, yaitu hutan titipan, hutan tutupan, dan hutan garapan. Hutan titipan adalah area yang dilarang untuk dimasuki, sedangkan hutan tutupan adalah kawasan yang dapat dikelola dengan izin dari pemangku adat. Area ini sering digunakan untuk keperluan pembangunan rumah. Pola pemukiman, pada nomor 1 itu ada pemukiman warga, nomor 2 itu saung kidung, nomor 3 itu tower, nomor 4 itu masjid, nomor 5 itu balai kesepuhan, nomor 6 itu ajeng, nomor 7 itu leit, nomor 8 itu toilet, nomor 9 lapangan bola, 10 saung lisung, 11 ada imah gede. Pengaplikasian pada modernnya. Dalam arsitektur modern, prinsip ini ditetapkan pada desain pembangunan hijau yang mempertahankan topografi asli tapak. Tata ruang dan site plan meniru pola pemukiman Cipta Mulia yang berpusat pada Balai Kesepuhan. Desain bebas mengadopsi jalan setapak yang rapat antar rumah warga. Kendaraan bermotor modern dialihkan ke kantong parkir utama di luar kompleks. Kawasan berbasis pertanian mengintegrasikan area urban farming atau kebun komunitas langsung di kawasan hunian. Zonasi hijau mengadopsi konsep pembagian hutan adat. Selanjutnya, filosofi arsitektur bangunan pada pola ruang rumah masyarakat Kesepuhan Cipta Mulia memiliki pembagian ruang yang jelas, mulai dari tepas, teras, ruang tengah, pangkeng, kamar, hingga pawon dapur. Susunan ini mencerminkan hierarki ruang dari publik, semi-private, hingga private. Lanjut ke denah ke bawah, menunjukkan denah. Pada aplikasi modern zonasi ruang, konsep hierarki ruang diterapkan pada rumah tinggal, kantor, dan bangunan publik yang memisahkan area publik, semi-private, dan private agar aktivitas lebih teratur. Untuk efisiensi sirkulasi, penataan ruang dirancang untuk memberikan kenyamanan, kemudahan akses, dan menjaga privasi pengguna. Selanjutnya ke struktur bawah, menggunakan umpak atau
merupakan sebagai fondasi untuk melindungi kayu dari kelembapan dan menjaga kestabilan. Pada aplikasi modern, konsep ini diterapkan pada fondasi terangkat elevated foundation di daerah rawan banjir serta menjadi inspirasi sistem fondasi yang lebih adaptif terhadap gempa. Untuk struktur tengah, menggunakan kolom dan balok kayu dengan sambungan pasak seperti dinding bambu yang ringan dan memiliki ventilasi alami. Untuk aplikasi modern, prinsip ini diterapkan pada struktur modular, sambungan prefabrikasi, serta penggunaan fasad berpori. Selanjutnya, pada struktur atas, arsitektur tradisional menggunakan atap julang ngapak berbahan ijo yang berfungsi untuk melindungi bangunan dari hujan dan panas. Aplikasi modern, konsep ini diterapkan melalui atap miring dengan material modern yang mampu mengoptimalkan drainase air hujan, ventilasi, dan kenyamanan termal. Lanjut ke material. Lanjut ada material bangunan. Material yang digunakan untuk membangun rumah di Kasepuhan Cipta Mulia sebagian berasal dari lingkungan sekitar. Yang pertama ada bambu. Bambu dalam sistem konstruksi rumah adat Kasepuhan Cipta Mulia, bambu petung umumnya digunakan pada struktur tengah dan struktur atas bangunan, terutama sebagai kolom, balok, rangka lantai, dinding bilik, serta elemen pendukung atap, yang berfungsi menyalurkan beban bangunan secara merata ke seluruh bawah. Yang kedua adalah ijuk. Dalam sistem struktur bangunan, ijuk termasuk bagian struktur paling atas, yaitu sebagai lapisan penutup atap yang melindungi seluruh bangunan sekaligus menjadi simbol hubungan manusia dengan alam sang pencipta. Yang ketiga, batu cadas. Sebagian elemen dan struktur bawah suatu bangunan, batu cadas mencerminkan harapan agar penghuninya memiliki konsep yang kuat serta mampu menghadapi berbagai tantangan. Pemanfaatan batu yang bersumber dari lingkungan sekitar juga mencerminkan kebijaksanaan masyarakat dalam menggunakan sumber daya alam dengan bijak, tetapi tetap menjaga keseimbangan dengan alam. Untuk pengaplikasian modernnya, bambu kini naik kelas menjadi material premium dalam arsitektur modern berkelanjutan. Banyak resort mewah, restoran, atau fasad gedung modern global saat ini menunjukkan struktur bambu lengkung estetis yang terinspirasi dari fleksibilitas struktur vernakular. Selanjutnya. Lanjut aja ke ornamen. Ragam hias dan ornamen di kampung adat Kasepuhan Cipta Mulia bukan sekedar elemen dekoratif, melainkan juga bagian penting dari arsitektur Sunda yang sederhana, fungsional, dan selaras dengan alam. Ragam hias ini terutama hadir melalui pola anyaman bambu. Pola anyaman bambu ini digunakan biasanya pada dinding rumah sebagai bidang visual utama sekaligus ventilasi alami. Kemudian juga ada untuk furnitur seperti bangku ataupun meja. Untuk ragam hias ini diantaranya ada menggunakan beberapa teknik. Yang pertama ada teknik kepang, karena pembuatannya meniru pola jalinan rambut, yaitu menyisipkan bilah bambu secara ganda 2 atau lebih untuk menahan terpaan angin sekaligus menjaga suhu interior agar tetap nyaman. Filosofinya itu melambangkan ikatan persaudaraan dan gotong royong. Yang kedua ada teknik kombinasi, yang dimana merupakan anyaman dengan variasi bentuk yang sesuai rancangan desain menggunakan motif tunggal, ganda 2, ataupun ganda 3. Filosofinya itu untuk melambangkan kreativitas dan adaptasi, menunjukkan bagaimana masyarakat adat memanfaatkan bambu sebagai material multifungsi yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk yang ornamen kayu, itu sangat terbatas di Kampung Cipta Mulia. Kemudian tetapi ada di bagian tertentu, yaitu di elemen lewit sijimat pada bagian dinding, pintu, dan jendela. Motif ukirannya berupa guratan garis atau pola tanaman yang halus dan simetris, sehingga memperindah tampilan sekaligus menegaskan karakter visual bangunan yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Filosofinya untuk kesucian, rasa syukur, dan penghormatan terhadap hasil panen. Untuk bagian puncak atap lewit sijimat terdapat elemen arsitektur yang merupakan modifikasi dari bentuk capit gunting, yang berbeda dari capit gunting biasanya. Bentuk ini itu berbentuk lengkungan bulat menyerupai lingkaran atau mahkota yang dibalut oleh ikatan ijuk tebal. Nah, untuk pengaplikasian anyaman pada arsitektur modern ini biasanya diadaptasi untuk memberikan kesan estetik, hangat, dan berkarakter lokal dalam bangunan kontemporer, terutama pada fasad bangunan. Motif geometris anyaman dimodifikasi jadi panel secondary skin
atau shading device untuk menyaring panas dan biasanya juga digunakan pada kap lampu gantung, panel dinding, plafon minimalis, dan partisi di ruangan kafe atau hotel. Kalau untuk furniture biasanya itu digunakan untuk kursi, meja, atau sofa dengan aksen anyaman bambu atau rotan untuk memecah kesan kaku membuat ruang terasa alami dan nyaman. Lanjut. Terakhir ada kesimpulan. Dengan demikian, Kampung Adat Kasepuan Cipta Mulia tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai contoh penerapan permukiman berkelanjutan yang harmonis dengan alam serta berlandaskan pada nilai-nilai tradisional yang harus terus dilestarikan di tengah kemajuan zaman. Sekian presentasi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.